Kali ini giliran kita membahas seputar cara mudah mendatangkan keberuntungan ke rumah kita. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun Anda berada. Sebelumnya, pernah kita bahas soal ciri-ciri rumah pembawa sial. Juga pernah kita bahas soal benda atau barang apa saja yang mendatangkan sial di rumah kita. Nah, untuk melengkapi bahasan tersebut, kali ini giliran kita membahas seputar cara mudah mendatangkan keberuntungan ke rumah kita. Harapannya, dengan menerapkan cara-cara ini, maka energi positif akan mengalir lancar, sehingga tercipta lingkungan tempat tinggal yang harmonis dan kondusif. Keluarga pun jadi lebih betah berlama-lama di rumah. Hidup kita menjadi lebih berkualitas, rezeki lancar, dan lebih produktif dalam bekerja. Nah, langsung saja, bagaimana caranya mendatangkan keberuntungan di rumah kita? Kita mulai dari depan dulu, dari pintu utama. Pintu utama alias pintu depan merupakan salah satu elemen rumah yang paling penting. Ia berperan sebagai jalan masuk bagi energi dan keberuntungan. Karena itu, biasakanlah untuk tidak meninggalkan apapun di dekat pintu. Mulailah untuk menata alas kaki yang sudah tidak dipakai dengan meletakkannya di rak sepatu. Bila pintu mulai macet atau berderit ketika dibuka, berikan oli atau minyakilah agar lancar kembali. Pintu yang lancar akan membawa kebahagiaan dan keberuntungan. Sebaliknya, pintu yang rusak akan membawa hambatan. Hal lain yang perlu kita perhatikan soal pintu utama rumah adalah pintu ini seharusnya membuka ke arah dalam. Tujuannya untuk memberikan kesan ramah dan mengundang, serta membantu menarik energi alam semesta untuk masuk ke dalam rumah. Karena merupakan jalan masuk bagi energi positif, maka sebaiknya pula pintu depan rumah ini memiliki bukaan lebar. Pintu rumah dengan bukaan lebar akan membuat energi positif lebih bisa masuk ke dalam rumah dengan leluasa, sehingga keberuntungan akan datang dengan sendirinya. Untuk itu, singkirkanlah barang-barang yang kerap kali berada di balik pintu, entah itu pot tanaman, atau bahkan tempat sampah. Jika pintu rumah Anda tidak bisa dibuka lebar karena terhalang sesuatu, maka kemungkinan rezeki Anda juga akan mentok. Masih tentang pintu depan atau pintu utama, pastikanlah ukurannya proporsional dengan ukuran rumah kita. Jangan terlalu kecil, juga jangan terlalu besar. Itulah bagian yang pertama, yaitu pintu depan. Lalu yang kedua, kita bisa mendatangkan keberuntungan ke dalam rumah kita dengan membawa masuk elemen alami ke dalam area rumah. Elemen alami ini contohnya seperti apa? Contohnya bisa berupa dekorasi alami seperti tanaman hias, air terjun kecil, atau kolam mini yang memang dipercaya bisa melancarkan energi positif untuk masuk. Tanaman hias utamanya merupakan perlambang kesuburan dan diharapkan dapat menciptakan suasana rumah yang sejuk serta menjadikan penghuni rumah lebih rileks. Lebih bagus lagi kalau tanaman hias yang dipilih ini berdaun melengkung. Hindari penggunaan tanaman hias berdaun runcing atau bertangkai duri. Cara ketiga, untuk mendatangkan keberuntungan ke dalam rumah adalah dengan menggunakan material berbahan alami sebagai furnitur. Jadi tidak hanya berupa dekorasi saja, kita juga bisa menerapkan elemen alami ini dengan menggunakan furnitur berbahan kayu atau bambu. Materi ini dipakai untuk membantu memperlancar sirkulasi energi positif. Tidak harus meja kursi, kayu juga bisa kita gunakan sebagai pemanis pada lantai. Lanjut ke cara keempat. Untuk mendatangkan keberuntungan ke dalam rumah, biarkanlah udara dan sinar matahari masuk. Karena namanya tanaman hias, dekorasi air dan materi alami, tidak akan lengkap tanpa pencahayaan yang alami pula.
Selain membuat rumah lebih sehat, kita juga bisa merasakan energi positif secara langsung. Pikiran lebih segar, suasana hati juga lebih bahagia, sehingga kita lebih produktif dalam kegiatan sehari-hari kita. Lalu cara yang terakhir, atau cara yang kelima, adalah dengan tidak menyimpan terlalu banyak barang. Ini merupakan kebiasaan buruk yang dimiliki banyak orang. Dengan dalih disimpan untuk berjaga-jaga ketika membutuhkan, kita justru menyimpan terlalu banyak barang yang malah menghambat aliran energi dalam rumah. Mulai sekarang, pilah dan pilihlah barang mana saja yang masih dapat dipakai dan mana yang tidak. Bahkan jika sekalipun barang tersebut masih bisa digunakan, tetapi mengingatkan kita pada kenangan buruk, maka sebaiknya pun jangan disimpan. Sedangkan barang-barang yang sudah jarang dipakai, lebih baik sumbangkanlah kepada mereka yang membutuhkan, atau bisa juga Anda jual. Itulah tadi kelima cara untuk membantu mendatangkan keberuntungan dan energi positif ke dalam rumah kita. Cukup mudah bukan? Kira-kira dari kelima cara ini tadi, mana saja yang sudah Anda terapkan dan mana yang belum? Harapan saya, semoga bahasan ini bermanfaat untuk kita bersama. Semoga masing-masing dari kita diberikan keberuntungan dan kemudahan dalam hidup. Akhir kata, terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.